Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 16 September 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 9 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, mari memberkati kami. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Mazmur 9 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-21 di bawah perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang tidak akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga yang mau melakukan di dalam hidup setiap hari. Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema kerapuhan tanda hidup bertanggung jawab. Soal kerapuhan, manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kerapuhan itu, karena pada dasarnya manusia itu rapuh sebagai ciptaan. Tapi terkadang kita tidak mau dianggap rapuh, apalagi oleh sesama kita yang juga rapuh, karena istilah rapuh ini dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Namun sikap Daud di hadapan Tuhan menunjukkan Daud berani rapuh, karena dia menyadari bahwa dia adalah ciptaan yang rapuh. Ia merasa tidak berdaya menghadapi hidup ini tanpa Tuhan. Dan ketika dia harus menghadapi orang-orang yang membencinya tanpa alasan, dan dia menolak keadaan yang diizinkan Tuhan yang menimpa dirinya oleh pembencinya, dan dia merasa rapuh bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan kekuatan diri, karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan apa yang baik bagi dirinya. Ini kerapuhan Daud. Di dalam kerapuhannya, dia sadar dia orang berdosa. Dia sadar orang yang butuh dipulihkan oleh Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan yang bisa menolong dia dalam hidup. Dan kerapuhannya membuat dia mengakui Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah datang di hadapan Tuhan sebagai orang yang rapuh? Ataukah kita datang dengan kesombongan diri di dalam setiap cara hidup kita? Ada orang bilang bahwa manusia itu rapuh, namun sifatnya langit, tinggi hati, tidak mau datang sebagai orang yang rapuh di hadapan Tuhan. Maka dari itu segala sesuatu yang dilakukan dalam hidup tidak ingat Tuhan,
tapi menurut kepentingan diri, ingat diri sendiri. Maka dari itu Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, mari kita hidup sebagai pribadi-pribadi yang rapuh di hadapan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama kita. Biarlah hidup kita terus menjadi berkat di mana saja kita berada, di dalam rumah tangga, di dalam bekerja, di tengah-tengah masyarakat, dan di mana saja kita berada. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Ya Bapa di sorga, terima kasih sudah berfirman kepada kami. Mari memberkati hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.